Semerawut ini sudah lama ini. Untuk kembali ke situ kan nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Ini kadang-kadang masyarakat juga harus sabar. Ini kadang-kadang kok subsidi 54 triliun belum nyampe. Nah ini pembenahan terutama adalah dari lini 3 ke pengecer. Selama ini Indonesia tidak punya tangan. Bocoran itu memang selama ini dibiarkan atau gimana sih Pak? Sistem pengawasan di DPR sendiri bagaimana nih Pak? Mau diawasi gimana kalau sudah manajemennya seperti itu. Nah ekstensifikasi ini kadang orang suka menuntut, wah sekarang tahun ini di launching, ya kan, kemudian sudah menghasilkan. Sebagaimana di Jawa, di Jawa ini sejak zaman Majapahit sudah nanam padi kok. Langsung dicap gagal. Oh, langsung gagal. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam Akurat Talk, Kena Tuh Barang. Sejarah mencatat bahwa seorang Prabowo Subianto sudah sejak lama menegaskan ambisi besarnya membawa Indonesia menuju swasembada pangan. Prabowo sempat meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun sejak dirinya menjabat presiden. Namun seiring berjalan waktu dan situasi global yang kian mendesak, sang presiden mematok target swasembada pangan jauh lebih cepat, yaitu paling lambat dicapai pada 2026. Apakah mimpi besar ini terlalu muluk-muluk di tengah tantangan perubahan iklim, kelangkaan pupuk, ketergantungan impor, serta peran Bulog yang belum sepenuhnya optimal? Dengan regulasi-regulasi baru yang dicanangkan pemerintahan Prabowo, cukupkah untuk melahirkan optimisme bahwa Indonesia mampu berswasembada pangan tahun depan? Akurat Talk kali ini membahasnya bersama narasumber yang tentu paham betul soal kebijakan pertanian dan pangan di Indonesia. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Insinyur Panggah Susanto. Pak Panggah, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Akuratko hari ini. Sama-sama, terima kasih. Pak Panggah ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah ya Pak ya? Betul. Lalu juga Ketua DPP Golkar bidang penguatan ideologi dan karya kekaryaan. Penguatan ideologi, luar biasa. Tapi lama juga di Kementerian Perindustrian ya Pak ya? Terakhir menjabat Dirjen Industri Agro. Betul. Oke, Pak Panggah, berarti ini udah pas betul narasumber kita. Kita mau bicara soal swasembada pangan. Swasembada pangan ini masalah yang kompleks dan sudah lama dicita-citakan. Ya. Tapi kok sulit betul sepertinya kita mencapai swasembada pangan ini, Pak. Padahal Indonesia ini negara yang katanya kaya raya, tongkat dilempar jadi tanaman istilahnya gitu ya, Pak. Nah, ini saya pertama sebelum kita masuk ke topik utama nih, Pak Panggah. Bisa diceritakan sedikit, Pak, tentang pengalaman Pak Panggah nih selaku pimpinan Komisi 4 periode baru ini, dalam bekerja sama dengan mitra-mitra kerja Komisi 4 berkaitan dengan kebijakan pertanian dan pangan. Ya. Mitra-mitranya siapa aja nih Pak sekarang Komisi 4? Mitra-mitranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dulu ada Lingkungan Hidup, tapi kan dipisah. Kemudian KKP, ya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Ya. Jadi ini bagaimana Pak sejauh ini koordinasi dengan selaku pimpinan ya? Iya, dengan saya kira kami dari Komisi 4 melihat target-target dari pemerintah ini cukup jelas. Yaitu terfokus pada astacita ya. Poin pentingnya adalah swasembada pangan dan ketahanan energi. Nah ini kan perlu ini. Apa judul dan payung itu ditancapkan dulu kan, sehingga semua kita terfokus pada isu-isu strategis itu, betul, gitu kan. Ya terkait dua hal itu, energi dan juga pangan, sesungguhnya kita punya potensi besar sekali, ya kan, karena kita ada di wilayah Katulistiwa yang kebetulan tanahnya subur. Tidak semua yang dilewati Katulistiwa itu tanahnya subur, apalagi kita bentuknya kepulauan-kepulauan. Dan itu kalau nggak salah cuma 6% dari keseluruhan permukaan bumi ini ada di sabuk itu. Nah, berarti kan ini harus disadari bahwa
kita ini betul-betul mendiami wilayah yang punya potensi besar terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu energi dan pangan. Tanpa dua ini kehidupan tidak ada, ya kan? Boleh punya teknologi macam-macam, tapi kalau dua hal ini kita absen, ya kehidupan bisa berhenti. Itu kan harus disadari betul. Oleh karena itu kita betul-betul anugerah ini harus disyukuri, dan pengelolaan terhadap potensi ini juga harus betul-betul menjadi fokus kita semua. Ya, oleh karena itu tepat sekali pemerintahan Prabowo Gibran ini dari awal sudah menetapkan ketahanan energi dan kedaulatan pangan ini menjadi fokus. Karena diperkirakan ke depan ini akan ada suatu krisis energi dan krisis pangan. Krisis energi akibat dari satu sumbernya terbatas dan semua orang fokus terhadap bagaimana energi itu bisa diperoleh. Terakhir ini ada konflik dagang mulanya antara Amerika Serikat dan Kanada. Dan melebar dari konflik dagang menjadi konflik energi. Karena sebagian besar kan suplai Amerika Serikat kan dari Kanada ternyata, saya juga baru tahu itu. Nah ini bisa meluas ini menjadi skim-skim yang berubah sama sekali soal bagaimana energi itu jadi concern semua negara. Begitu juga dengan pangan. Nah, pangan juga dengan adanya perubahan iklim, panen gagal, perubahan panen dan sebagainya, ini bisa menyebabkan krisis pangan. Nah, oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang punya potensi untuk suplai pangan, ya ini harus betul-betul kita fokus di situ. Nah, itu loh. Ini harus menjadi kesadaran kita semua, kesadaran semua warga negara, kesadaran semua institusi yang bertanggung jawab di situ. Nggak main-main di sini. Saya kira dari Komisi 4 sangat mendukung ini. Program pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya. Apa yang ada di benak Bapak ketika mendengar target swasembada pangan dari Presiden Prabowo yang awalnya ditargetkan bisa 4-5 tahun tercapai, baru-baru ini Pak Prabowo sepertinya ngelihat wah situasinya kayaknya mendesak atau mungkin kita punya potensi kayak Bapak bilang tadi. Kita bisa mencapai itu tahun depan pun bisa swasembada pangan. Ya karena selain potensi alamiah seperti itu. Kita ini kan memang negara agraris, sudah nggak perlu diajari cara bertani sebenarnya, karena sudah sejak sejarahnya ya kita ini sudah pandai bertani. Nah, hanya tentu saja ada fokusnya, tahapnya, ya kan, komitmennya dan sebagainya kan. Ini yang harus betul-betul menjadi suatu konsistensi ya, komitmen untuk bagaimana menggarap itu semua. Sebenarnya kan ya hanya ada dua saja, intensifikasi dan ekstensifikasi. Dari zaman dulu ya gitu. Kalau mau menaikkan produksi itu ya ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Kan? Intensifikasi itu yang sudah ada berarti? Intensifikasi ini mengintensifkan apa yang sudah ada. Yang sudah ada. Nah, intensif itu artinya dengan lahan yang ada, tapi peningkatan produktivitasnya menjadi besar, tinggi. Itu ya. Sementara ini ya kita belum terlalu punya capaian untuk bagaimana produktivitas lahan per hektar misalnya. Nggak tahu sekarang misalnya padi. Berapa sekarang bisa dicapai? Belum merata. Padahal kan bisa mungkin 10 ton gabah kering giling misalnya ya. Mungkin sekarang masih ada yang 5 gitu kan. Di kopi juga kan, coklat. Nah, ini melebar ke pangan yang lain ya. Kopi ya kita mungkin baru berapa? 800 kilogram mungkin per hektar. Padahal best practice-nya bisa 2 juta misalnya. Demikian juga coklat. Coklat ini bisa dengan wilayah yang luas ini kita bisa merebut posisi sebagai produsen coklat minimal nomor 2 lah, nomor 1. Ya kan. Saat ini nggak tahu nomor 3 malah merosot nomor 6 saya dengar itu. Nah ini kan karena kita kurang tekun. Gitu loh. Kurang tekun jadi bikin program terus sudah lewat.
Berganti lagi, ganti menteri, ganti program lagi. Ini penyakitnya. Iya, nggak ada konsistensi dan tidak ada pembangunan jangka panjang. Zaman dulu pernah kita merencanakan suatu pembangunan jangka panjang. 5 tahunan, kemudian 25 tahun jangka panjang. Pertama, dilanjutkan jangka panjang kedua, terlanjur krisis. Nah ini kan hal-hal seperti ini ya perlu kita bangun lagi. Berarti masalahnya di keberlanjutan program-program. Keberlanjutan, komitmen, berkelanjutan, tekun dan sabar. Ya, harus sabar. Sekarang dilontarkan suatu program, ditagih seminggu, udah ribut aja. Atau sebulan, ini gimana kan? Nggak bisa. Nggak bisa jangka panjang ya? Nggak bisa jangka panjang. Jadi harus sabar lah. Sabar itu apa sih? Sabar itulah yang menjadi syarat tercapainya cita-cita. Jadi bukan sabar itu berhenti pada pengharapan. Tapi sabar itu ya bertindak teratur, teliti, sampai betul-betul apa yang ditargetkan itu tercapai. Nah ini kan syarat suksesnya suatu program ya sabar salah satunya. Selain komitmen ya, ketekunan dan sebagainya. Ya gimana mau sabar, mau tekun kalau tiap pergantian. Oh berganti ini gimana ya, jadi Pak Sabar jadi nantinya. Nah, soal ekstensifikasi itu berarti berkaitan juga dengan ekstensifikasi tadi kan intensifikasi. Intensifikasi kan terkait masalah inputan ya kan. Ada bibit, ada pupuk. Kemudian juga teknologi harus diaplikasikan. Sekarang kan banyak teknologi berkembang dalam intensifikasi ini. Bagaimana suatu lahan yang sempit bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini semua teknologi. Itu masalah intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu? Ekstensifikasi membuka lahan baru. Nah, kita juga sudah ada program itu di luar Jawa kan, khususnya di luar Jawa. Nah, ini juga di Merauke, kemudian Kalimantan Tengah, ya termasuk ya. Katakanlah food estate itu, kan itu mau nggak mau ya ekstensifikasi, gitu. Saya kira kalau dua hal ini, lah ekstensifikasi ini kadang orang suka menuntut, wah. Sekarang tahun ini di launching, ya kan, kemudian sudah menghasilkan sebagaimana di Jawa. Lain di Jawa ini sejak zaman Majapahit sudah nanam padi kok. Langsung dicap gagal. Langsung gagal. Lah ini sebenarnya tidak ada gagal itu. Yang ada adalah belajar dari kegagalan. Ada yang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda kan gitu-gitu. Itu memang kata-kata yang sering kita dengar tapi itu benar gitu loh. Nah ini juga berarti terlalu cepat kalau kita menyatakan oh food estate itu udah gagal. Iya, terlalu cepat. Karena ini butuh jangka panjang untuk gagal coba lagi. Sampai benar-benar kita pinter. Jadi orang pinter itu kan kalau dari gagal. Kalau orang nggak pernah gagal ya nggak pernah pinter. Gitu loh. Ya, ini masalah kesabaran aja sebenarnya. Iya, masalah ketekunan, kesabaran, endurance dan sebagainya. Pak, kita bicara swasembada pangan, kita juga bicara tentang satu lembaga yang bernama Badan Urusan Logistik atau Bulog. Penting juga kan sebenarnya. Penting, mungkin ya. Ini jadi concernnya Pak Pangga juga dari pembacaan kita di berbagai media. Pak Pangga berkali-kali soal Bulog ini juga concern. Dan kita baru mendengar bahwa pemerintah sepakat untuk mentransformasi Bulog, Pak. Yang saat ini berada di bawah Kementerian BUMN nantinya menjadi badan otonom yang berada di bawah arahan Presiden Prabowo. Apa pendapat Pak Pangga tentang hal ini? Apakah menurut Anda transformasi ini suatu keputusan yang penting sekali bagaimana memposisikan kelembagaan Bulog ini dalam kaitan food security. Ya. Jadi pemerintah juga harus hadir dalam kaitan keamanan pangan dan juga perlindungan petani. Ya kan, hadirnya itu ya harus melalui tangannya ya Bulog. Gitu. Zaman dulu kan gitu. Tapi kan ini gara-gara IMF nih, kok boleh lagi Bulog itu berperan seperti itu. Zaman dulu itu zaman Pak Harto berarti? Iya, zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu. Bulog itu kan zaman Pak Harto. Nah, kemudian zaman reformasi karena IMF tidak membolehkan. Akhirnya punya fungsi ganda Bulog ini sebagai fungsi komersial dan sebagai fungsi misi stabilisasi harga dan stok. Jadi nggak fokus tuh kerjanya. Jadi banyak maunya tapi kurang tenaga.
gitu kan, Iya. tanpa modal apapun, dikasih modal. Jadi dia pakai pembiayaannya komersial. Jadi kalau dia dituntut untuk security ya, katakanlah harus Sulit, stok ya. 2 juta atau 2,5 juta sampai 3 juta. Dia setidaknya kemakan bunga aja bisa 2 triliun. Saya tahu karena saya kan dewas di situ dulu. Dewan Pengawas Bulog saya. Jadi setengah mati itu kalau dibiarkan begitu, mengemban 2 misi tanpa adanya intervensi dari pemerintah yang memadai. Ya nggak bisa. Nah, saya kira ini tepat sekali ya kan. Urusan dengan IMF sudah selesai lah. Ya kan. Sekarang ya maunya kita gimana? Jadi pemerintah memutuskan untuk bagaimana Bulog ini tadinya Perum ya, BUMN ya. Kemudian dirubah jadi lembaga pemerintah. Ini kan aturan-aturannya kan juga harus diselesaikan. Nah sekarang timbul pertanyaan, ini suka nggak sabar ini ya. Begitu itu ditetapkan, gabah kok hanya 5.500, padahal targetnya 6.500. Ya iya, ini harus gerak cepat Bulog ini. Karena selama reformasi ini, kalau zaman dulu kan Bulog ini kan mengandalkan mitra-mitra untuk pengadaan gabah. Bulog nggak bisa beli gabah kering panen, ya kan? Ini kan harus dikeringkan, terus disimpan. Penyimpanan gabah juga ada syarat-syaratnya. Nah selama ini kan Bulog udah nggak nyampe sana tuh. Harus dilengkapi, harus ada pengering dan sebagainya, dryer, ya kan? Kemudian penyosok itu beras, dari gabah ke beras. Karena kalau stok beras itu nggak bisa lama. Yang harusnya itu di stok adalah gabah kering giling. Sehingga kalau sewaktu-waktu stok tertentu berkurang karena mungkin intervensi pasar dan sebagainya, harus segera diisi lagi. Diisinya itu kan dari gabahnya yang sudah kemudian jadi beras. Karena berasnya nggak tahan lama itu. Iya, gitu loh. Ini kan mekanisme detail sekali ya yang. Nah selama ini Bulog tuh nggak bisa menjangkau seluruh proses produksi itu ya? Selama ini iya nggak bisa. Nah ini kan perlu waktu. Tapi juga harus target, nggak boleh lama-lama juga. Ini petani menunggu ini semua kan gitu. Secepat yang bisa dia lakukan, tapi juga tidak bisa langsung serta-merta juga. Iya. Jadi apa saja Pak evaluasi terhadap Bulog selama ini dan apa yang menjadi poin-poin penting untuk transformasi Bulog? Ya itu, bagaimana menjangkau itu, apakah dihidupkan lagi mitra-mitra itu, ya kan? Merekrut lagi mitra-mitra yang bisa sampai ke sawah-sawah gitu ya. Untuk pengadaan dan sebagainya, ya kan? Kepanjangan tangan Bulog ya, ini ya. Sebenarnya lebih ringan kerja Bulog karena kan dia kerjanya cuma menstabilkan harga, ya kan? Kalau dulu ada floor price, ceiling price, ya disitulah sebenarnya tugas pokok dari Bulog. Kalau dia terlalu tinggi harga, ya kan, diintervensi. Kalau terlalu rendah dia beli, gitu aja sebenarnya. Nggak usah mikir untung, nggak mikir ini ya. Memang misinya adalah membela petani. Nggak mikirin profit lagi. Iya, dari ketidakpastian harga dan pembelian. Itu aja udah. Fokuskan ke itu aja. Satu lagi isu yang swasembada itu terkait juga dengan pupuk. Nah, pupuk. Ini isu kelangkaan pupuk subsidi tampaknya masih menjadi batu ganjalan, Pak, terhadap target swasembada pangan di Indonesia. Padahal tahun lalu pemerintah sudah menambah anggarannya pupuk subsidi itu dari 28 triliun menjadi 54 triliun untuk meningkatkan alokasi pupuk menjadi sekitar 9,5 juta ton. Sebenarnya ada apa sih Pak di balik isu kelangkaan pupuk bersubsidi ini? Kenapa selalu aja isunya kelangkaan, nggak sampai di petani? Iya memang ya pupuk ini kalau dari segi kontribusi terhadap biaya produksi pertanian ya, memang relatif tidak besar lah ya, paling mungkin 20-25% dari total biaya produksi, ya kan? Tapi unsur penting dalam suatu peningkatan produktivitas. Ini fungsi pupuk. Memang menjadi kunci. Intensifikasi tadi ya? Iya, selain bibit dan sebagainya ya, irigasi dan sebagainya. Selama ini memang kita lihatnya memang dari perencanaannya juga sudah amburadul. Mulai penyusunan RDKK dari kelompok tani, Gapoktan, dari
kemudian ke dinas ke provinsi, ya kan? Dari provinsi ke kementerian, kemudian diatur lagi soal distribusi perdagangan. Setelah mendapatkan persetujuan mengenai jumlah subsidinya, kemudian diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Nah, antara RDKK sampai atas, kemudian turun ke bawah itu terpotong anggaran setiap tahun terus dipotong. Terakhir 28 triliun itu ya. Iya. 29 atau 28. Nah, ini jadi semerawut ke bawah. Jadi banyak pihak yang bercampur tangan, ya kan? Tidak ada yang tanggung jawab. Banyak pihak campur tangan ini maksudnya apa nih? Tadi bupati ikut, gubernur ikut, yang udah pasti Kementerian Pertanian, kemudian perdagangan juga mengatur wilayah-wilayah distribusi. Lah yang penyedia pupuk PIHC nerima aja itu. Padahal dia yang akan mendistribusikan dari pabrik sampai ke pengecer. Nah ini kan siapa yang merencanakan, siapa yang tanggung jawab, udah nggak jelas. Iya, karena banyak pihak gitu tadi. Satu itu. Yang kedua, anggaran terus dipotong, ya kan? Berarti di situ ada kebutuhan yang harus ditutup dengan non subsidi, betul nggak? Iya. Kalau di suatu wilayah ada dua harga, apa yang akan terjadi coba? Misalnya urea, itu kan mungkin subsidinya kan 3.000, non subsidinya kan 6.000. Demikian juga NPK misalnya, subsidi mungkin 4.000, katakanlah ilustrasinya gitu, plus minus lah. Non subsidinya 8.000, 9.000. Berarti ada gap harga yang sangat jauh. Dan orang berebutan untuk ini orang merem aja ya tahu itu di situ akan ada kebocoran-kebocoran yang diperuntukkan. Belum nanti prosedur yang ruwet mengenai kartu tani. Oh, kartu tani. Iya. Waduh, sebagai syarat untuk mendapatkan subsidi itu. Prosedurnya itu juga petani sudah susah-susah nyangkul di sawah dikasih keruwetan kayak gitu. Ya kan? Nah, itulah gitu. Nah, ini alhamdulillah. Saya kira tepat sekali ini ya pemerintahan Prabowo Gibran menetapkan udahlah yang tanggung jawab itu dua institusi aja. Ya kan? Kementerian Pertanian dan PIHC. Jadi gampang nunjuknya kalau ada apa-apa. Jadi ini perubahan alur distribusi pupuknya berarti. Iya, kembali ke zaman dulu lagi sebenarnya. Tanggung jawab di satu tangan untuk distribusi. Tanggung jawab ada di satu tangan untuk perencanaan, yaitu Kementerian Pertanian. Distribusi full tanggung jawab PIHC. Ini keputusan yang strategis. Lah, sekarang perkaranya kan sudah semerawut ini sudah lama ini. Untuk kembali ke situ kan nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Ini kadang-kadang masyarakat juga harus sabar. Ini kadang-kadang kok subsidi 54 triliun belum nyampe. Nah, ini pembenahan terutama adalah dari lini 3 ke pengecer. Selama ini pupuk Indonesia tidak punya tangan. Karena diserahkan ke pasar bebas di situ. Jadi membangun lagi jaringan ini, pengecer, distributor dan yang sebagainya. Yang sudah lama hilang. Dulu kan KUD udah bubar. Nah, ini loh. Ya ini kan harus sabar memang. Ini tapi ya tidak boleh terlalu lama juga. Ya, biasanya harusnya berapa lama itu Pak pembenahan ini? Iya, sebenarnya distribusi itu lebih cepat. Ya tergantung kalau target 4 tahun itu kan swasembada. Kalau dipercepat ya harus lebih cepat lagi. Cepat lagi kerjanya. Misalnya 2 tahun. Ya tahun depan udah harus swasembada. Udah itu jaringan-jaringan dan itu tuh harus sudah tertata lagi. Nah, isu yang sering kita dengar kan isu klasik lagi Pak, mafia pupuk masih menjadi masalah utama nggak sih Pak sebenarnya? Para petani sulit mendapatkan pupuk, baik subsidi maupun non subsidi, datang para tengkulak bawa pupuk lebih sangat gampang. Jadi masalahnya jadi ruwet kalau masif banget kayaknya praktek koruptif di kalau dunia tadi udah saya perpupukan. ceritakan dari perencanaan naik ke atas, dipangkas anggarannya turun, jadi nggak karuan, kemudian ada disparitas harga antara subsidi non subsidi mendorong terjadinya
kebocoran-kebocoran pupuk subsidi ke non subsidi. Saya tidak sebut namanya, itu ada 10 titik kerawanan di dalam bagaimana pupuk subsidi ini bocor ke non subsidi. Karena sangat menggiurkan kan, disparitas harga antara subsidi dan non subsidi. Iya. Gitu loh. 10 titik kebocoran. Iya, 10 titik kebocoran. Oke. Di mana-mana saja potensinya tuh, ya nggak saya sebut itu, tapi ada 10 itu. Tapi kebocoran itu memang selama ini dibiarkan tuh gimana sih Pak? Sistem pengawasan di DPR sendiri bagaimana nih Pak? Mau diawasi gimana kalau sudah manajemennya seperti itu? Kita mau melototin 24 jam. Kalau ada selisih harga 3.000 antara subsidi non subsidi, urea misalnya, atau 4.000, 5.000 untuk NPK, memang kita bisa ngawasi. Ini jadi karena pasar itu yang bergerak ya Pak? Mungkin karena semua ingin campur tangan di dalam urusan pupuk. Jadi semua campur tangan tapi tidak ada yang tanggung jawab, kira-kira gitu loh. Ya. Oke. Nah, bagaimana DPR RI nih Pak, Bapak dan teman-teman di Komisi 4 memastikan bahwa suara dan kebutuhan petani ini, terutama dalam mencapai target swasembada pangan ini, dapat dalam proses legislasi nanti nih Pak? Ya, poin-poin ini kita fokuskan. Besok juga ada RDP dengan Bulog, RDP dengan pupuk. Kelanjutannya seperti apa dengan keputusan? Percepatannya seperti apa? Seperti apa? Aturan-aturan tadi ditanyakan kan itu ada revisi peraturan dan sebagainya kan, semua supaya nggak jadi masalah hukum kan. Jadi semua juga harus dirapikan semua. Jadi harus rapi kerjanya. Gitu kira-kira. Dan itu harus lebih cepat ya Pak, karena Presiden minta rapi dan cepat. Target itu tahun depan udah bisa swasembada. Jangan gerusa-gerusu tapi asal beres. Nah, gitu. Ini ada 2 isu besar yang kita sekarang dengar dari pemerintahan Prabowo Gibran, swasembada pangan dan makan bergizi gratis Pak. Makan bergizi. Dua-duanya ini saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan kita kan Pak, kesejahteraan masyarakat, kualitas SDM kita. Nah, ada pertanyaan yang jika dipikir-pikir relevan juga untuk diajukan. Bisa nggak sih sebuah bangsa menjalankan kedua program dan target ini secara bersamaan? Swasembada pangan itu kan bertujuan memastikan ketersediaan pangannya. Ya, secara mandiri mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga pangan tadi yang Bapak bilang. Sedangkan MBG itu kan butuh pasokan pangannya Pak. Stabil, terjangkau pasokan pangannya. Apakah tidak lebih baik swasembada pangan ini dipastikan lebih dulu terwujud dalam aksi-aksi konkret, memastikan pangannya tersedia dulu, yang dibutuhkan MBG tersedia dulu gitu, atau memang program ini bisa berjalan kedua-duanya secara beriringan? Gimana Pak Panggas sebagai orang yang lama berkecimpung? Ya bisa dua-duanya lah, jalanin aja dulu, nanti dari apa yang kita laksanakan itu kan akan ada evaluasi, revisi, pelajaran dan sebagainya kan. Dan saya kira pemerintah sekarang dengan menetapkan makan bergizi gratis ini berpikirnya jangka panjang. Itu kan masalah SDM. Bagaimana anak-anak ini bisa tercukupi gizinya sehingga tumbuh berkembang dengan sehat dan cerdas kan gitu. Jadi hasilnya itu nanti itu manusia-manusia yang cerdas. Dan ini di banyak negara melakukan hal itu. Bukan kita aja yang punya ide-ide seperti itu. Ini sudah memang konsep terhadap SDM ya seperti itu. Tapi MBG itu terkesan sia-sia kalau resiko ketergantungan pada pasokan impor masih terus. Ya itulah makanya swasembada itu mau beras, mau daging, ayam dan sebagainya. Itu harus dirancang sedemikian ya kan. Ayam saya kira juga harus bisa menjadi bagian dari pemenuhan gizi. Satu lagi sebenarnya kalau mau cepat itu kan ada suplemen ya misalnya. Itu kan bisa mengatasi sementara paling tidak ya. Kalau misalnya kebiasaan orang desa makan nasinya sak gunung gitu kan. Kemudian lauknya cuma sak cuil. Nah ini kan tidak bisa terpenuhi misalnya ya kan bisa. Mungkin dengan suplemen yang teruji ya, bahwa unsur-unsur nutrisinya di dalam suplemen itu, misalnya kan gitu. Ya ini kreativitas gini bisa kita eksplor. Ini juga nggak bisa kita sekarang dilontarkan besok terus terwujud, itu kan harus bangun dapur dan sebagainya, suplai makanan dan sebagainya. Tapi kalau orang Jawa itu lakonono dhisik.
dadilan apike. Jadi jalani aja dulu. Nanti kan ada baiknya gitu loh. Iya. Tapi jangan terlalu lama juga nih pembenahan. Jangan terlalu lama ya. Pak, sedikit Pak. Ini sebelum kita sampai di akhir. Bapak juga kan di Komisi 4 bermidangi kelautan perikanan, bermitra juga dengan KKP. Ini isu pagar laut kan luar biasa nih Pak. Pagar laut. Ini sadar garis besar aja Pak. Dari Komisi 4 menyikapi permasalahan ini kayak mana sih Pak? Soal pagar laut ini ada apa sih sebenarnya di balik masalah pagar laut ini? Soal sertifikasinya, AMDAL-nya, terusnya. Gitu ya. Di Komisi 4 udah sejauh mana Pak pembicaraan soal Iya, saya sih sebelum sampai ke detail gitu ya. Iya. Ya, sampai ke detail gitu yang kita seperti yang pernah saya sampaikan tuh. Menjadi kesadaran kita untuk menjaga wilayah. Karena kita itu kan sekitar 5 juta kilometer NKRI ini kan. Hanya 1,9 juta kira-kira ya. Yang berupa daratan. Berarti kan sebagian besar 2/3-nya laut. Nah kita ini alhamdulillah dikasih wilayah yang komposisinya seperti itu dan juga ada capaian mengenai diakuinya negara kepulauan. Bahkan kita ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Kalau nggak percaya hitung sendiri itu. Begitu banyaknya kita ini pulaunya ya kan. Diakui secara internasional, hukum laut internasional ya, konvensi hukum laut internasional. Wilayah kita ini dilindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana kita mempertahankan klaim kita itu, ya kan? Kalau kita punya wilayah luas, terus diserobot sana serobot sini ya kita dilecehkan orang. Ini karena nggak dirawat, nggak diawasi dan sebagainya. Kasus pemagaran laut dan sebagainya, ya penyerobotan wilayah, kepemilikan pulau-pulau dan sebagainya. Ya ini membuktikan kita belum sampai ke suatu kesadaran itu. Bagaimana wilayah ini bisa dipertahankan. Ya ini memang terus terang harusnya KKP ini menurut saya anggarannya masih terlalu kecil untuk bisa mempertahankan program-program dalam kepentingan wilayah ini. Ya hanya harus programnya benar supaya juga katakanlah diperbesar anggaran tapi tidak punya efektivitas di dalam program-programnya juga itu ya nggak benar juga gitu loh. Jadi saya kira kita menjadi kesadaran kita ya, soal pengkapling-kaplingan wilayah, kemudian sertifikasi laut. Laut itu tidak bisa disertifikasi. Yang bisa disertifikasi adalah darat. Itu nggak bisa disertifikasi. Ini kan aneh. Laut prosedurnya salah berarti ini. Prosedurnya salah. Memang reklamasi itu lumrah, ya kan? Singapura aja airportnya juga hasil reklamasi. Narita Jepang juga itu hasil reklamasi. Kalau itu, tujuannya untuk pembangunan ekonomi kawasan nggak masalah. Tapi itu kan harus AMDAL-nya gimana, ketentuan RT RW-nya bagaimana. Baru kalau semua clearance di situ, baru mulai namanya sertifikasi kan, HGB atau HGU gitu kan. Nah gitu, jadi tidak laut terus langsung disertifikasi lah ini. Kesalahannya di situ. Masalah prosedur itu berarti ya Pak? Ya masalah prosedur itu. Ya. Terakhir nih Pak, ini soal kebangsaan Pak. Swasembada pangan ini kan soal kebangsaan, isu kebangsaan juga Pak. Bukan sekedar tujuan tapi juga keharusan untuk memastikan kedaulatan kita, kesejahteraan masyarakat kita. Gitu. Nah kalau begitu ini kan bukan urusan pemerintah aja. Nah Bapak sebagai anggota DPR juga, sebagai ketua partai juga yang membidangi ideologi kekaryaan juga, apa dari Pak Pangga pesan atau ajakan kepada masyarakat, khususnya petani dan mungkin anak-anak muda ya Pak ya, kelompok muda, dalam mendukung program swasembada pangan yang digaungkan pemerintah ini, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan pangan kita ini? Ya ini soal bidang yang saya ditugasi ini, saya kira itu bidang sesuatu yang baru oleh Ketum ditugaskan ke saya. Ini sebenarnya untuk merevitalisasi lagi sebenarnya kesadaran kita di internal Partai Golkar ya kan, bahwa ideologi kita masih
karya kekaryaan, ideologi Pancasila dan karya kekaryaan masih seperti itu dari sejak berdiri. Menurut saya hanya tugasnya untuk merevitalisasi lagi. Menurut saya. Jadi ini menurut saya penting, ini ada diskusi-diskusi di internal Golkar ya. Sering saya sampaikan juga sih di Jawa Tengah misalnya. Kita ini jangan hanya terampil kerja politik, ya kan? Tapi juga memahami landasan-landasan Partai Golkar didirikan. Kejuangan Partai Golkar yang dulu sebagai para pendiri Partai Golkar itu seperti apa, gitu. Mungkin lebih bersifat ke merevitalisasi lagi kesadaran, ya, bahwa kita masih berpegang pada ideologi itu, karya kekaryaan. Nah, karya kekaryaan itu artinya selain kita memahami soal Pancasila, juga bagian dari karya kekaryaan ya berkarya. Gitu Pak, kader-kader Golkar harus mampu untuk menghasilkan karya-karya ya. Mungkin salah satunya adalah bagaimana partisipasi kader-kader Partai Golkar di dalam program-program swasembada pangan, kemudian ketahanan energi. Karena kan ini katakanlah Bung Karno dulu kan bilang bahwa kemerdekaan itu kan hanya jembatan emas, ya kan? Nah, setelah menyeberangi jembatan emas itu kan berkarya. Nah, jadi sebenarnya Partai Golkar sudah sangat tepat mendefinisikan sebagai partai karya kekaryaan itu. Karena memang dengan karya kita bisa nyebrang ke jembatan emas itu, kemudian mencapai cita-cita luhur bangsa kita kan gitu. Salah satunya ya pangan, energi. Tapi bukan berarti semua kader Golkar harus jadi petani ya Pak ya? Ya bukan, artinya itu menyadari akan karya kekaryaan itu. Yang luas sekali karya kekaryaan itu. Bisa di berbagai sektor bidang ya Pak ya. Betul. Oke Pak Pangga, terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Sukses terus untuk tugas-tugas ke depan Pak. Sama-sama Pak. Mas, terima kasih. Kawan akurat, demikian dulu untuk episode kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk Anda semua. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.